Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 793. Boom, Ye Chen, yang terbang secara horizontal, menghancurkan gunung di tempat dan meledak menjadi raungan nyaring. Kamu sampah. Di antara puing-puing, Ye Chen merangkak, dan ada peti darah dalam di dadanya, yang terpotong oleh kapak dari pria besar itu, dan tulang emas Chan terbuka, atau kalimat itu, kecuali dia untuk tubuh fisik sombong dari tubuh kuno-kuno, kapak sebelum dahan sudah cukup untuk membelahnya menjadi dua. Kepalanya sudah pergi, tapi itu sangat ganas. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dengan ganas. Ye Chen menatap ke arah langit yang berlawanan. Di arah itu, dahan berjalan selangkah demi selangkah dengan tomahawk di tangannya. Tubuhnya terlalu berat, dan setiap langkah yang diambilnya, ia akan gemetar di langit. Tanpa kepala ia sangat menakutkan. Jadi gantung, lalu lepaskan lenganmu. Ye Chen mencibir dan menginjakkan kaki di langit yang kosong. Menekan aku. Dengan bisikannya, Chaos God Ding dan Kyushu Suantiantu mekar lagi, dan kekuatan Ling Tian muncul kembali, memenjarakan dunia ribuan kaki. Su menyadari kekuatan Chaos Sending dan Kyushu Suantian. Kali ini, pria besar itu sudah siap. Dia menghancurkan kapak perang melawan langit, dan Chaos Sending tertembak di tempat. Pergi, tersapu oleh telapak tangannya. 8 potongan liar. Ye Chen sudah membunuhnya. Dia mengepalkan pisau Tyrannosaurus dengan kedua tangan dan mengangkatnya di atas kepalanya. Ling Tian membaginya, dan memenggal lengan kiri dahan. Pria besar itu segera menyapu tomahawk itu. Bongkar yang lain. Ye Chen dengan berbahaya melarikan diri dari tomahawk Han. Pedang Cixiao ada di tangannya. Guntur dan api peri tertinggal di atasnya. Elemen nyata Ekaristi bergulir ditanamkan di dalamnya. Satu pedang memotong Han lengan memegang tomahawk. Tanpa lengan, kupikir kau tidak bisa digantung. Ye Chen menjerit dan bergegas maju. Namun, meskipun pria besar itu dipenggal kepalanya dengan kepala dan lengan terpotong, dia masih beraksi. Dia menendang kakinya dan menendangnya. Ye Chen yang pahit menabraknya sebelum pukulan itu meledak. Sialan. Dengan teriakan lain, Ye Chen terbang keluar di tempat dan menghancurkan lubang yang dalam di tanah. Memaksa aku menurunkanmu 8 keping. Ye Chen sangat marah, dan bergegas ke tanah di tempat. Tanpa diduga, pria besar itu menghentikan kakinya, tetapi seluruh tubuh langsung berlari. Turunkan aku, teriak Ye Chen, 9 tinju dan 8 tinju bersamaan, dan satu pukulan menembus Sutian, meledakkan Han Hansheng ke Sutian. Bang! Dengan getaran keras di tanah, tubuh dahan menghancurkan tanah dari lubang besar. Namun, dia adalah benda mati, dan beberapa hanya menyerang dan menyerang lagi, dan segera dia bangkit dan ingin bergegas ke langit lagi, tetapi berlutut di tanah oleh Ye Chen yang menutupi langit dengan tembakan telapak tangan. Ye Chen turun dari langit, menghancurkan pria besar di bawahnya, dan menghancurkannya dengan pukulan. Bang, 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 suara ini cepat dan berirama, dan adegan itu sangat berdarah. Ye Chen menabrak Han dengan satu pukulan. Rao adalah tubuh kuat Han, dan dihancurkan oleh Ye Chen Seng. Saya tidak tahu kapan suara ini akan mati. Melihat itu, pria besar di bawah Ye Chen telah memutar bola, dan masih ada sosok manusia sama sekali. Pada titik ini, Ye Chen merasa lega. Meskipun pertempurannya singkat, dia tahu bahwa kekuatan tempur Han sangat kuat, tetapi karena itu adalah hal yang mati, ada banyak fleksibilitas yang kurang. Jika dia dilengkapi dengan keterampilan bertarung yang luar biasa dan kekuatan magis misterius yang mengerikan, Ye Chen menganggap dirinya sendiri dia tidak bisa melakukannya. Beckoning untuk mengorbankan api peri, Ye Chen membakar mayat Han menjadi ketiadaan, dan kemudian pergi ke Jining Suang. Kondisi Jining Suang jauh lebih baik, tetapi wajahnya masih pucat. Kenapa selamatkan aku? Jining Suang berdiri dan menatap Ye Chen dengan tenang. Meskipun kata-katanya sedikit tidak acuh, ada sedikit harapan di matanya yang indah. Karena kamu berutang sayang padaku. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Tubuh Xuanling, darah di langit, legenda yang tak terkalahkan. Karena kamu bukan lagi Sekte Zhengyang, kita bukan lagi musuh karena kita bukan musuh, mungkin kita bisa menjadi sekutu, seperti membunuh Sekte Zhengyang bersama-sama. Aku tidak ingin terlibat perang lagi. Jining Suang tampak kesepian, matanya sangat redup. Bagaimana kamu tertabrak? Ye Chen Rao memandangi Jining Suang dengan penuh minat. Sungguh masalah besar. Aku ditinggalkan oleh Sekte Zhengyang dulu, dan sekarang aku masih hidup dan sehat. Apakah aku masih hidup dengan baik? Jining Suang tidak mengatakan sepatah kata pun, berdiri diam di sana, membiarkan angin menderu, seperti patung es, dengan perubahan dan kelelahan di pipinya, seolah-olah dia baru saja sakit parah, dia tidak punya vitalitas. Melihat ini, Ye Chen duduk di tanah dan mulai menyeka pedang naganya lagi, dan mengatakannya sambil menyeka itu kembali, dunia biksu jauh lebih kejam daripada dunia fana. Aku sangat mudah tertipu dan mati setiap hari. Aku benar-benar benci ini dunia,
jadi saya ingin berdamai. Tapi aku melihat ambisi dari matamu. Ji Ningsuang menatap Ye Chen dengan tenang. Apalagi, Ye Chen bertanya dengan santai. Haus darah, kejam, kejam. Ji Ningsuang tidak memiliki tabu sedikitpun, dan tidak mengatakan apa-apa dengan jelas. Di dunia ini, harus selalu ada pahlawan Liu Fangbaixi, dan harus selalu ada orang jahat yang menyandang reputasi kekekalan yang terkenal. Ye Chen tersenyum polos, dan berkata lebih jelas. Dari saat aku dilahirkan kembali, aku mengerti satu alasannya adalah bahwa apa yang disebut visi agung tidak hanya bergantung pada keagungan, tetapi juga pada ambisi, dingin, haus darah, kebrutalan, dan kekejaman. Karena ini adalah dunia yang kuat, maka gunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Di masa kejayaan kedamaian, para pahlawan dan orang-orang jahat, saya memilih yang terakhir. Dari saat hati saya berangsur-angsur menjadi dingin, saya siap menanggung reputasi keabadian. Selain itu, Ji Ningsuang diam, dan matanya masih rumit. Dia merasa sedikit lucu. Di masa lalu, satu adalah Ji Ningsuang dan yang lainnya adalah Ye Chen. Tapi sekarang, tubuh yang disebut Xuanling dan dewa yang disebut tubuh suci kuno, dia telah kembali ke jantung aslinya, dan tidak ingin berpartisipasi dalam penipuan dunia, tetapi dia telah menjadi kejam dan siap untuk menginjak tulang darah, dan menanggung hinaan di zaman kuno. Segalanya tampak seperti 1000 tahun telah berlalu dalam sekejap. Terkadang aku bertanya-tanya, jika kamu dan aku bukan biksu tetapi manusia, akankah aku hidup lebih bebas? Bagaimanapun, Ji Ningsuang membuka mulutnya, matanya sedikit kabur, dengan sedikit kerinduan. Bosan dengan cara ini, Ye Chen tersenyum ke samping. Ya, aku lelah. Ji Ningsuang tampak redup dan kabur, aku tidak pernah membenci dunia ini lebih dari sekarang. Umur panjang telah membuat ingatanku penuh cacat. Dunia yang berlumpur telah membuat jalan ini sedih dan kesepian. Aku sangat sedih. Saya ingin pulang, saya ingin menyingkirkan kultivasi saya untuk menjadi manusia, tetapi di mana rumah saya tidak memiliki kehangatan rumah saya di pikiran saya. Ji Ningsuang berkata, mata yang indah itu menjadi kabur, dan kabut air berangsur-angsur menjadi beku di bawah sinar bulan. Pada saat ini, dia bukan lagi tubuh suci tingkat tinggi, tetapi lebih seperti wanita lemah, dengan air mata berlinang, matanya penuh kebingungan, dan menggigil di malam yang gelap ini. Melihat ini, Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan dia tidak tega membiarkannya terlibat dalam dunia yang kacau ini. Lupakan saja, kamu tidak perlu membayar kembali. Ye Chen melambaikan tangannya dan melompat. Ye Chen, di belakangnya, panggilan Ji Ningsuang terdengar. Entah bagaimana, ketika nama itu dipanggil lagi, air mata di matanya tidak bisa berhenti muncul. Bisakah kamu melepas topengmu? Aku ingin melihatmu. Ji Ningsuang menatap Ye Chen dengan ekspresi harapan. Tidak, Ye Chen berkata dengan ringan, tanpa berbalik. Aku yakin kamu masih Ji Ningsuang dari masa lalu, tapi aku bukan lagi Ye Chen tahun itu. Kamu dan aku, tidak ada hubungannya dengan satu sama lain sejak saat itu. Berbicara, Ye Chen melangkah ke kekosongan satu langkah, seperti cahaya keemasan di langit malam yang gelap. Di bawah, melihat Ye Chen kembali, Ji Ningsuang menangis lagi. Sosoknya yang lembut tampak sangat kesepian di malam yang gelap, dan dia tidak tahu harus pergi kemana. Chapter 794. Malam itu gelap dan angin suram. Di atas langit imajiner, Ye Chen adalah pelangi Dewa Emas, sangat cepat. Wajahnya tidak sangat tampan, bukan karena Ji Ningsuang, tetapi karena Sekte Zhengyang. Wang, itu adalah orang yang kejam dan brutal yang memaksa Raja Pertempuran untuk pergi ke tepi cucu, sekarang tersembunyi di Sekte Zhengyang. Bukan berita bagus. Kematian Yin Ning sudah sakit kepala, bahkan ada lebih banyak ratu aneh. Ye Chen mengerutkan kening, dia tidak tahu berapa banyak Yin Wang akan mengendalikan, dan dia bahkan tidak mengenalnya. Mengendalikan berapa banyak tentara aneh. Sepertinya itu diskusi jangka panjang. Ye Chen mengerang. Masih meremehkan Sekte Zhengyang. Inspeksi visual, Anda telah membicarakannya setidaknya selama 3 atau 5 tahun. Taixu Gulong memandangi klon Ye Chen dengan amarah yang marah, selama setengah tahun, Wang takut kentut. Kamu tidak berbicara di punggungmu dan kamu tidak menderita sakit punggung bawah. Ye Chen mengutuk, kamu harus memberitahu aku kekuatan sebenarnya dari Zheng Yangsong. Jika ini pertarungan yang ceroboh, Tuhan tahu berapa banyak orang yang akan mati. Jangan buat kebenaran tidak berguna ini bersamaku. 3 hari. Aku akan memberimu 3 hari untuk mendapatkan Zheng Yangsong. Ye Chen hendak berteriak, tetapi tiba-tiba mengerutkan kening, dan berhenti tiba-tiba, menatap langit kosong di depan. Di sana, gas Yinsa mengamuk, mengepul seperti laut, luar biasa dingin dan berat, dan langit berdengung dan gemetar. Ye Chen bisa merasakan tekanan seperti gunung melintasi jarak ini. Tidak dapat membantu, mata Ye Chen menyipit sedikit, memobilisasi Xianhuo untuk melindungi tubuhnya. Segera, 2 cahaya ungu cahaya terungkap di lautan suram.
Ketika saya melihat dengan hati-hati, saya menemukan bahwa ada sepasang mata, dan pandangan yang dalam tidak bisa melihat ujungnya, dan pikiran orang mati bergetar. Bang, 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 Sutian gemetar lagi, mengeluarkan suara keras, perlahan dan berirama, mendengarkan dengan seksama, tetapi suara orang-orang berjalan, karena tubuhnya terlalu berat, menginjak Sutian Bang. Paksaan yang sangat kuat, alis Ye Chen memilin, dan dia melihat dengan rajin ke dunia yang berlawanan. Di sana, sosok samar telah melangkah keluar, perlahan-lahan menatap tubuhnya, ditutupi jubah emas ungu, dan berlama-lama di sekitar Yin Qi dingin. Meskipun ia tidak memiliki topeng, ia tidak bisa melihat penampilannya dan bisa melihat itu hanya mata ungu emasnya, yang bersinar dengan kesuraman. Pria ini, ragu-ragu dengan hati-hati, bukankah Zheng Yangzong yang disebut Firaun? Atau lebih tepatnya, Wang, ini lebih kuat dari Dan Mo dan pendahulu tua itu. Ye Chen mundur selangkah tanpa sadar, wajahnya jelek. Aku melarikan diri dari tubuh misterius dengan imbalan tubuh kuno yang sunyi. Itu ditakdirkan untuk mendapatkan banyak hari ini. Wang masih berjalan perlahan dan pelan, suaranya pelan tapi suaranya kecil, tapi itu seperti guntur. Kamu adalah raja. Mata Ye Chen sedikit menyipit. Mengapa bertanya lebih banyak jika kamu tahu? Wang Yu tersenyum, suaranya masih canggung, dengan keagungan yang tidak dapat diubah, seolah-olah dia adalah raja di dunia, orang-orang harus melihat ke atas. Kamu masih hidup? Itu benar-benar mengejutkan para junior. Ye Chen mundur selangkah lagi, meningkatkan kewaspadaannya ke level tertinggi, dan menghadapi pria kuat di level asteris. Wang, jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin terbunuh dalam hitungan detik. Anda harus tahu Wang dulu adalah puncak dari Kuaso Empire. Kembali ke raja secara sukarela dapat mengurangi penderitaan. Wang berhenti, dan sepasang mata emas ungu menatap Ye Chen. Aku ingin menjadi cantik. Ye Chen mendengus, dan segera melambaikan pedang Cixiao, dan Wan Jian Bu Yitong segera memukulnya. Lalu dia berbalik tiba-tiba, tanpa sepatah kata pun untuk mengatakan di tempat, tetapi itu adalah raja yang nyata, dan dia masih dalam kondisi puncak. Dia bahkan tidak bisa memikirkan perang. Pound, di belakangnya, ada suara yang jelas, Jari Wang Yi menghancurkan pedang Ye Chen Wan menjadi satu, dan kemudian dia sedikit mengangkat tangannya, membuka jari-jarinya, dan berlari ke arah pelarian Ye Chen. Tiba-tiba, kekosongan berguncang, dan jubah emas ungu menyebar tanpa batas, menutupi seluruh kekosongan seperti tirai gelap. Dimanapun berlalu, sepertinya siang hari telah menjadi malam. Melihat ini, Ye Chen mencari sejenak. Dia tahu bahwa dia tidak harus diselimuti jubah emas ungu yang menyebar tanpa batas, kalau tidak dia mungkin akan dipenjara atau ditindas. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, langkah di kakinya menjadi sangat cepat, dan rahasia pelarian, yang terlalu virtual, dilakukan secara ekstrim olehnya. Aku benar-benar membenci kamu. Di belakangnya, Wang Youyu berkata, kemudian dia melangkah beberapa ribu kaki, menunjuk ke lubang Senmang melalui langit virtual, dan langsung menuju ke arah pelarian. Merasakan kesemutan dingin di punggungnya, Ye Chen tiba-tiba menghentikan tubuhnya, dan mata kiri Xianlun berbalik bersamanya. Surga, dengan bisikan Ye Chen, pusaran surgawi muncul di depannya. Tentu saja, jari Raja Gatmang lebih aneh dari Dan Demon semalam. Pusaran surgawi. Sialan, Ye Chen mengutuk, dan ternyata mengambil pedang Tianjian dan berdiri di depannya. Pound, kedua dewa menyerang Tianjian dengan urutan apapun, memusnahkan bunga api yang cerah. Hah, di tempat, Ye Chen menyemburkan darah, dan seluruh orang terguncang dan terbang keluar. Terlarang, Wang mengucapkan sepatah kata dengan lembut, tetapi itu membuat dunia menggedor. Segera, Ye Chen, yang tidak menghentikan sosoknya, dipenjara di langit. Wow, segera, suara tabrakan rantai besi terdengar, dan jika Anda melihat dari dekat, itu adalah rantai rune, seperti ular yang berenang di sekitar Ye Chen. Melihat rantai rune terjerat, Ye Chen mengertakkan gigi dan dipaksa keluar dari Danhai oleh Zheng Yuan yang ditekan kembali ke Danhai, karena dia tahu bahwa sekali dikunci oleh rantai rune itu, dia tidak akan memiliki kesempatan. Hancurkan aku. Dengan raungan Ye Chen, Chaos Ding-nya meledak keluar dari alisnya, gemetar dengan suara gemetar, dan ada suara kekacauan yang mengalir di sana, dan setiap helai sangat berat. Tiba-tiba, larangan Wang sangat rusak, dan Ye Chen memulihkan kemampuannya untuk bertindak. Jalan ajaib, buka. Ye Chen bahkan tidak ingin memulai jalan ajaib secara langsung, dan kemudian mengeluarkan pedang Cixiao untuk pertama kalinya, menari liar. Pound. Suara-suara seperti itu berdering satu demi satu, dan rantai rune yang terikat padanya dipotong olehnya dengan satu pedang pada satu waktu. Sedikit jalan, kematian Wang Yu diam, dan dia melangkah keluar, membunuh Ye Chen 100 kaki jauhnya secara instan, dan meluncurkan lautan rasa malu, menutupi langit, dan berguling ke arah Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen penuh dengan cahaya keemasan,
dan lautan kekacauan dan lautan bintang emas dari tubuh suci muncul satu demi satu, bergabung ke satu tempat di langit virtual, menghancurkan langit, dan berguling ke arah Laut Yinsa. Boom! Kedua belah pihak bertabrakan, dan raungan pecah. Jelaslah bahwa lautan kekacauan Ye Chen dan lautan bintang emas benar-benar jatuh ke angin dan ditelan oleh lautan kejahatan. Ini bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi karena mereka dipengaruhi oleh Ye Chen Xiu. Untuk penindasan kekuatan, kekuatan terkuat tidak bisa diungkapkan. Jalan ajaib, Bahu Wangkuan, teriak Ye Chen, 9 tinju dan 8 tinju menjadi satu, dan satu pukulan meledak ke lautan kejahatan. Namun, puncaknya yang menabrak hanya memicu gelombang ombak di lautan Yin, dan tidak menyebabkan kerusakan substansial sama sekali. 10.000 pedang kembali, terlalu virtual Dragon Ban, 8 potongan liar, hukuman Dewa Pedang Surgawi, darah Ye Chen naik, ia membuat kekuatan magis misterius gila, dan menerobos ke lautan Yin. Tentu saja, lautan malu menutupi langit dan langit mengerikan. Kekuatan anti-alami Ye Chen satu demi satu gagal menghentikan serangannya. Tampaknya jika bisa melahap semua yang ada di dunia, itu akan membuat orang tidak mampu bersaing. Kamu lucu, kamu tidak bisa melakukannya, Gu Sulong berkata dengan suara yang dalam, dan sepertinya dia bisa melihat adegan itu. Aku berkata sebelumnya bahwa dia pada umumnya tidak kuat. Aku masih menggunakanmu untuk mengatakan. Ye Chen mengutuk, meninju lagi, membelah pisau, dan kemudian berbalik dengan tiba-tiba. Xian Lun Tiandao menyetir. Dengan jentikan suaranya, dia langsung memasuki lubang hitam di luar angkasa. Hah! Melihat Ye Chen menghilang sepenuhnya, asteris. Mata Wang menyipit sejenak, dan dia memandang kekosongan, lubang hitam di ruang angkasa. Anak ini dapat memasuki bidang yang tidak dikenal sesuka hati. Namun, begitu kata-katanya jatuh, Ye Chen, yang telah terjun ke dalam lubang hitam di ruang di detik terakhir, kehabisan lubang hitam di ruang pada saat ini. Terlebih lagi, wujudnya saat ini adalah serigala melolong, gua darah di dadanya, empedu darah di tulang belakangnya, dan banyak luka di sekujur tubuhnya, dan dalam beberapa kasus, bahkan tulang can-can terlihat. Apakah kamu bertemu dengan keberadaan mengerikan lagi di lubang hitam di luar angkasa? Melihat Ye Chen terluka sangat menyedihkan, Taiksu Gulong buru-buru bertanya. Sial, Ye Chen tertegun sejenak, memuntahkan darah. Sampai saat itu dia masih khawatir, memikirkan keberadaan lubang hitam yang mengerikan di luar angkasa, membuat hatinya bergetar, jika bukan karena dia bereaksi dengan cepat, aku takut dia terkubur dalam keheningan tanpa henti. Di lubang hitam ruang, aku bisa memasuki lubang hitam ruang kapan saja, dan aku bisa keluar kapan saja. Ye Chen, kamu mengejutkanku. Asteris. Wang datang selangkah demi selangkah, sepasang mata mati masih mekar dengan cahaya berapi-api. Ini sangat mengejutkanmu. Ye Chen melangkah keluar, dan Feng Shen menikam guntur dan peri api dan mendekati Asteris. Jantung Wang Mei menusuk. Kamu tidak bisa menahannya. Asteris. Wang Youyu tersenyum, mengangkat telapak tangannya dengan lembut, memegang ujung pedang Cixiao tanpa memihak, dan menghancurkan kekuatan Feng Shenjue. Moji, ada. Ye Chen mencibir, dan alisnya berubah menjadi cahaya keemasan, dan kejutan tajam keluar. Tiba-tiba, Asteris. Wang sedikit mengerutkan kening, jarak begitu jauh, Ye Chen menyerang begitu cepat, raut juga tidak mungkin baginya untuk melarikan diri, dan dengan tegas mengambil kuil untuk Ye Chen. Namun, yang mengejutkan Ye Chen adalah bahwa meskipun serangan jiwanya sombong, Wang tampaknya tidak terpengaruh. Di antara cahaya listrik dan batu api, Ye Chen buru-buru mengatakan bahwa dia menarik kembali, dan bahkan Feng Shenjue dengan mudah diblokir, dan bahkan kuil mistik tidak bisa menyakitinya. Dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat raja di depannya. Bisakah kamu pergi? Raja lebih cepat, dan muncul di depan Ye Chen seperti hantu, dan sebuah jari datang ke hati Ye Chen. Terlalu sia-sia, Ye Chen mengertakkan giginya, melakukan teknik terlalu gaib, dan memindahkan kerusakan humor Wang Yizi ke bahunya, pundaknya tiba-tiba ditusuk dengan lubang darah, dan ada kilatan cahaya pada luka, yang menyelesaikan esensinya, membuat lukanya tidak bisa sembuh untuk waktu yang lama. Jangan meremehkan kemampuan tempurmu yang sebenarnya. Asteris. Wang Xi dilecehkan dengan senyum, membalik telapak tangannya dan menerbangkan Ye Chen. Chapter 795. Bang. Ye Chen, yang terbang secara horizontal, menerobos 3 atau 4 gunung sepanjang jalan sebelum jatuh ke dalam kehampaan, menghancurkan lubang yang dalam di tanah. Wolverine bangkit, Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, berbalik dan berlari. Tetap di sini, di belakangnya, Asteris. Wang melangkah maju, menutupi langit dengan satu telapak tangan, dan melakukan tendangan voli ke bawah. Di tempat, Ye Chen hancur untuk sementara waktu, memuntahkan darah, kakinya bengkok dan gemetar, dan dia berlutut, seolah-olah dia membawa raksasa besar 8.000 kaki di bahunya. Memaksa aku untuk membuat langkah besar. Gigi Ye Chen penting, dan dia mengangkat kepalanya dengan keras, dan tiba-tiba membidik ke Asteris. Wang berdiri di langit, skylight, dengan hawa dingin, berpusat pada mata kirinya,
riak tak terlihat menyebar, dan asteris Wang yang berada di dalam sutian, nyala api hitam langsung menyala di atas dadanya. Trik ini tidak berguna bagiku. Wang, yang telah melihat trik ini awal di Sanzong, tidak peduli dengan nyala api langit di depan dadanya. Segera, tubuhnya pecah dan terbagi menjadi dua asteris. Raja-raja, dan asteris di langit, Wang, dengan cepat dibakar oleh nyala langit menjadi ketiadaan, dan yang lainnya asteris Wang, masih berdiri di sana. Ini, apa kekuatan magis ini? Ye Chen menatap asteris Wang dengan kaget dan mata. Dia melihat langit untuk pertama kalinya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Asteris. Wang Xie berdiri ke langit, memandang Ye Chen seperti raja. Di bawah, Ye Chen ceroboh, dengan darah mengalir dari mulutnya, kepalanya berdengung dan gemetar, dia hanya ingin berpisah. Tadi malam, ia melakukan satu skylight dan berkali-kali Taoisme. Murid Xianlun tidak pulih. Hari ini, ia melakukan dua skylight dan satu kali sinar matahari secara paksa. Selain cedera sebelum dan sesudah, kondisinya sangat buruk pada saat ini. Boom, Wang telah menembak, satu tangan meraih dari sutian, Su adalah bahwa telapak tangannya terlalu berat, paksaan sangat kuat, dan sebelum jatuhnya yang sebenarnya, bumi tidak tahan lagi, dan retak terbuka. Tentu saja, pada saat ini, ruang di belakang Ye Chen meledak, dan pedang Mang yang mengejutkan tiba-tiba memotong. Di tempat itu, dia memotong tangan besar ilusi yang ditangkap oleh Huang Asteris menjadi dua. Melihat ini, Ye Chen terkejut dan tampak buru-buru ke sisinya. Di sana, sesosok berpakaian putih keluar perlahan, sosoknya ramping dan tegak, rambut hitamnya mengalir seperti air terjun, matanya sedalam langit berbintang, terutama temperamennya, seperti pedang Excalibur. Duguo bangga senior, Ye Chen tiba-tiba mengenali ketika dia mengenali orang itu. Duguo tidak menjawab, tetapi hanya mendongak diam-diam, melihat asteris. Wang berdiri di kekosongan. Apakah kamu ingin menemukan kematian? Dugu dengan bangga melirik ke bawah, matanya adalah keagungan yang tidak dapat diubah. Meskipun Dugu bangga dan kuat, dia sepertinya tidak melihat sama sekali. Apakah kamu membunuhku? Meskipun kata-kata Dugu hambar, mereka sangat kuat. Sepertinya kamu benar-benar hidup terlalu lama. Dalam hal ini, kamu tidak perlu kembali hari ini. Asteris. Wang mendengus, dan segera menembak, segel besar mengesankan kekosongan. Kesendirian dan sombong, dia bangkit ke langit, dan pedang yang tak tertandingi menjerit, sekali lagi membelah jejak tangan raja. Keduanya naik dengan cepat sampai mereka berhenti di puncak ketiadaan. Boom, bang, segera, suara memekakkan telinga terdengar di seluruh dunia. Adegan pertempuran dua pria itu sangat luas. Di satu sisi, Dugu dengan bangga memegang pedang yang tak tertandingi, dan serangan itu tak tertandingi. Setiap kali dia menembak, pedang yang dia potong sepertinya mampu membelah dunia. Satu sisi, asteris. Wang sangat aneh. Dia memiliki kekuatan magis yang kuat, dan dia sangat kuat sehingga dia melampaui kesombongannya. Kekuatan tempur lebih baik daripada senior yang kesepian dan bangga. Ye Chen menatap Sutian dengan tatapan serius. Ketika Ye Chen tampak bermartabat, sosok putih muncul di sisi tubuhnya. Melihat lebih dekat, itu adalah Zixuan-nya. Ketika dia melihat Zixuan, mata Ye Chen menyala langsung, tetapi dia lupa tentang dewa besar ini. Dia mengambil inisiatif untuk membuktikan bahwa ini adalah untuk membantu. Benar saja, Zixuan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menginjak langit yang kosong satu langkah dan melakukan misteri menyusut menjadi 1 inci. Dia langsung membunuh asteris. Wang Zhen mengangkat telapak tangannya dan asteris. Wang Zhen mundur. Pada saat ini, mata Duguo bersinar karena terkejut. Dia tidak tahu bahwa Zixuan telah membunuhnya, tetapi dia mundur dengan 1 telapak tangan. Wang, seberapa kuat wanita kulit putih ini di depan Anda? Dibandingkan dengan kesombongan soliter, asteris. Alis Wang sedikit mengernyit, dan ekspresinya masih sedikit menakutkan. Yang paling penting adalah dia selalu bermain-main dengan orang mati, dan dia tidak bisa menemukan nafas kehidupan Zixuan. Siapa kamu? Asteris. Wang Senseng berkata. Zixuan tampak bodoh, dan tidak ada fluktuasi emosional di wajahnya, dan dia menjawab asteris. Tangan Wang hanya tangan kristal giok yang sederhana. Telapak tangan ini terlihat sederhana, tetapi itu adalah campuran dari banyak kekuatan magis misterius. Wang bersenandung dingin, dan momentumnya melonjak dalam sekejap. Kedua telapak tangan itu disesalkan, dan keduanya terkejut. Dugu dengan bangga maju ke depan, sebuah pedang tak tertandingi, dan tanda pedang terpotong di depan dada Wang, tetapi ketahanan Wang sombong dan mengejutkannya, dan dia menyembuhkan dalam sekejap. Anda benar-benar sial, kemarahan Raja Minum, menukik dengan roh jahat. Melihat ini, Zixuan dan Duguo bangga satu sama lain, dan mereka semua melakukan kekuatan magis untuk bertarung melawan Raja Wang. Bang, boom, bergemuruh. Segera, raungan yang mengerikan terdengar lagi. Adegan pertempuran 3 orang itu tidak biasa dan luas.
Langit malam seluruh menderu, ditutupi oleh cahaya Tuhan, dan guntur mengamuk selama periode itu, menghancurkan langit. Sangat kuat, Ye Chen memandang Su Tian, dan hatinya tidak bisa tenang. Dalam 2 hari terakhir, dia benar-benar dipukul. Yang pertama adalah iblis, dan yang kedua adalah raja. Mereka semua adalah orang-orang yang kejam. Dibandingkan dengan mereka, dia tidak bangga sama sekali. Meskipun hanya ada 3 alam kecil, kesenjangan dalam kekuatan tempur ini sangat besar. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, melihat pria kuat yang sebenarnya, ia menemukan bahwa apa yang bisa dilihatnya adalah setetes air di lautan. Boom, 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 ketika dia merasa, di atas langit, Wang, Du Guao, dan Zixuan jatuh, menghancurkan 3 gunung. Perang ini datang dengan cepat dan cepat. Meskipun waktu perangnya singkat, mereka bertiga telah menderita banyak kerusakan. Sepi dan sombong, seluruh orang berdarah. Suatu hari, aku akan kembali ke akunmu lagi. Asteris. Wang Leng dengan dingin, sosoknya perlahan-lahan disembunyikan dalam kegelapan. Sebelum pergi, dia tidak lupa melirik Ye Chen di sini, bahwa sepasang mata ungu, tetapi juga kesuraman dingin bersinar. Hah! Begitu Wang menghilang, perawakan Dugu tertegun, dan darah menyembur keluar. Adapun Zixuan, dia berdiri seperti lembing, dia kembali ke keadaan pelit, tubuhnya bengkok, banyak luka tidak bisa sembuh, dan dia menderita banyak trauma. Senior, Ye Chen buru-buru berlari, menghancurkan obat mujarab dan memecahnya ke tubuh Du Guao. Jika Wuduo tiba tepat waktu hari ini, saya khawatir dia sudah dibawa pergi oleh Wang Xi. Pergi, Du Guao membuka ruang itu, meraih Ye Chen dengan 1 tangan, dan menghilang di sini seketika. Setelah ketiganya pergi, kekosongan itu dipuntir, 3 lelaki berjubah hitam muncul di atas kekosongan, seorang pemuda berjubah, lelaki tua berambut putih, dan seorang wanita berambut ungu. Sudah terlambat, wanita di alis Zi sedikit mengernyit. Tuan, bukan, lelaki tua berambut putih itu menatap lelaki muda berbaju besi. 8 prestasi adalah asteris. Wang, pemuda lapis baja itu menarik napas dalam-dalam, ketika mata langit berbintang yang terang itu menyinari cahaya yang tajam. Yang mulia Raja Perang memotong kepalanya tahun itu, dan dia masih hidup. Wajah wanita ungu itu bukan martabat biasa. Ayo pergi ke tanah leluhur. Pemuda lapis baja itu berbalik terlebih dahulu, karena ayahnya dapat dihitung sebagai fa sebelum kematian raja. Raja Kemudi dapat dilahirkan kembali, dan dia pasti akan memiliki cara untuk menahannya. Chapter 796. Saat itu hampir subuh, dan Du Guo membawa Ye Chen ke lembah yang penuh bunga. Lembah bunga, Ye Chen membeku untuk beberapa saat, dan sepertinya mengenali apa tempat ini, bukankah lembah Wanhua yang dibawa orang tua itu dari Zuge? Pada saat itu, apakah dia membantu Fuling memperbaiki kutukan penyihir? Senior, bagaimana kamu menemukanku? Ye Chen melihat sekeliling sejenak, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Du Guo. Sepanjang jalan, saya telah mengajukan pertanyaan ini berkali-kali, tetapi dia kesepian dan sombong, pada dasarnya berbicara dalam diam, seperti unta es, yang membuat Ye Chen sangat malu. Kamu punya tanda untukmu, Du Guo berbicara dengan lembut ketika dia mengarungi lautan bunga. India, Ye Chen mengangkat alis dan terus membalikkan badannya. Jika dia tidak mengatakannya sendirian, dia bahkan tidak akan tahu bahwa ada hal seperti itu, dan sampai sekarang, dia belum menemukan India. Metode segel itu hanya bisa diaktifkan sekali. Tampaknya mengetahui keraguan Ye Chen, Dugu dengan bangga menyatakan alasannya. Tidak heran, Ye Chen menyeringai, dan kemudian dengan ragu memandang Dugu dengan bangga. Dugu senior, pernahkah kamu bertemu dengan Raja Wang sebelumnya? Aku sudah melihatnya, Dugu dengan bangga mengungkapkan 2 kata itu, nadanya masih dingin dan sombong. Maka kamu tahu bahwa dia berasal dari Zheng Yangsong. Ye Chen cepat-cepat berjalan 2 langkah, mengikuti laju kemandirian dan kesombongan. Zheng Yangsong, Dugu dengan bangga mengerutkan kening, melihat ekspresinya, tampaknya tidak tahu asteris. Hubungan Wang dan Zheng Yangsong. Jining Xuang secara pribadi mengatakan bahwa para pendahulunya mungkin tidak tahu. Sebelum saya bertemu Wang, saya pertama kali bertemu Jining Xuang yang diburu, dan orang yang memburu Jining Xuang adalah orang yang dikirim oleh Wang. Mungkin seharusnya bukan orang, tapi hal aneh bernama Kui, bukan gantung biasa. Tapi yang tidak kuharapkan adalah asteris. Wang benar-benar datang sendiri, dan aku agak takut setelah memikirkannya. Tubuh Xuanling adalah guru berikutnya Zheng Yangsong, asteris. Mengapa Wang mengejar setelah membunuhnya? Du Guo menyela kata-kata Ye Chen secara langsung. Dia mengumpulkan darah khusus. Ye Chen berkata, Jining Xuang juga mengatakan secara langsung bahwa bahkan darah ekaristis saya, darah Daoling Sangguan Hanyu dan darah Taiyin Huo Zun semuanya dikumpulkan. Asteris. Wang tampaknya menciptakan garis keturunan yang lebih kuat. Petik 2. Setelah mendengarkan sendiri, Du Guo terdiam lagi, tetapi matanya yang tajam bersinar dengan tidak jelas. Segera, keduanya sampai ke kedalaman lembah Wanhua. Di matanya, Ye Chen melihat Poria yang berdiri di sana. Siapa yang menyakitimu seperti ini?
Fuling melangkah maju dan menatap Dugu dengan cemberut. Dia tidak bisa memahami kekuatan bertarung dari kebanggaan Dugu. Jika dia bisa menyakitinya seperti ini, pihak lain pasti adalah kekuatan kelas dunia. Jangan menghalangi. Menghadapi Fuling, kesepian dan sombong memiliki senyum yang langka. Ini sekte Zhengyang. Du Guao tidak mengatakannya, Ye Chen di sampingnya mengatakannya secara langsung, lebih tepatnya, ini Wang. King. Tampilan Porya berubah, dan sepertinya dia tahu keberadaan Asteris. Tidak heran kamu akan terluka serius. Kata ini berasal dari Loteng. Pria tua dari Zuge muncul seperti hantu, pertama-tama melirik kesunyiannya, dan kemudian dia menyentuh dagunya dan memandang ke samping Ye Chen. Siapa ini? Petik 2. Oh. Ye Chen tampak tidak setuju ketika dia melihat wajah tua pria tua itu di Zuge. Ye Chen, bi kamu juga keluar? Su terlalu bersemangat, dan berjalan terlalu cepat, sampai dia datang ke Ye Chen satu kaki jauhnya, dia menghentikan tubuhnya dengan keras, aku takut kalau mereka sendirian, mereka tidak ada di sini, dia sudah bergegas ke pelukan Ye Chen. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, Ye Chen menyapa dengan sopan. Oke, aku sudah lama tidak melihatmu. Bi Anda mengerutkan bibirnya, tetapi tidak berani menatap langsung ke mata Ye Chen, dan ada sedikit kemerahan di pipinya. Yah, bawa dia keluar. Ye Chen mungkin bisa menyelamatkannya. Di satu sisi, Dugu berkata dengan acuh tak acuh. Ye Chen mengangkat alisnya. Dia mendengar bahwa Dugu dengan bangga membawanya ke lembah Wanhua. Dia ingin menyelamatkannya. Ya, lupakan bisnis. Suge Yu berbalik dengan tergesa-gesa, nak, penting untuk melakukan bisnis, tunggu sebentar dan mari kita bicara yang baik. Itu baik untuk dikatakan. Ye Chen berjanji sesuka hati, sambil melihat Loteng, dan ingin tahu siapa orang yang kesepian dan sombong yang ingin dia selamatkan. Segera, Zuge Yu keluar dengan peti mati es, menyebabkan Ye Chen berkedut di sudut mulutnya. Mati, aku tidak bisa menyelamatkan yang mati. Berbicara secara membabi buta, bukankah kamu sudah mati? Zuge Yu berkata, menempatkan peti es di tanah sebagai tangisan. Susi tidak peduli tentang hal itu, tetapi juga menarik perhatian Fuling dan Biou. Teman kecil, tolong lihat itu, Fuling memandang Ye Chen. Aku akan menamparnya dulu. Ye Chen bian-bian berlari ke depan dan mendorong peti es dengan lembut. Segera, udara yang dominan meledak, membuat Ye Chen merasa sedikit terkejut. Dia melihat seorang pria parubaya berbaring di dalam, dengan sosok agung, wajah yang tajam, janggut yang berjanggut di mulutnya, dan banyak kelelahan di wajahnya, meskipun dia menutup matanya, penggertak di alisnya warnanya masih sangat jelas. Melihat orang ini, Ye Chen mengerutkan keningnya. Meskipun dalam kondisi meterai, dia jelas bisa merasakan kekuatan pria parubaya di peti mati. Tiba-tiba, mata periroda Ye Chen mata samar terbuka, menatap usia parubaya. Segera, dia menyipit di mata kirinya dan melihat kutukan aneh di otak setengah baya. Kutukan yang dia lihat adalah mantra, yang ditemukan di Fuxian of Tianxuanmen dan juga di Porya. Disempurnakan olehnya. Mengapa ada begitu banyak orang di Dacu? Ye Chen bergumam, dan cahaya di matanya menjadi tidak jelas samar. Teman kecil, bisakah kamu memperbaiki mantraku? Kamu juga harus memperbaiki mantranya, kan? Di sini, Fuling memandang Ye Chen, dan ada harapan di matanya yang cantik. Tentu saja bisa disempurnakan. Ye Chen mengangguk, tetapi alisnya tidak pernah terentang. Tapi senior ini tidak hanya sesederhana memukul mantra, mantra itu hanya yang kedua, dan dia juga sakit. Dia masih mengalami cedera di jalan. Alis Fuling mengerutkan kening. Jika Ye Chen tidak mengatakannya, mereka bahkan tidak akan tahu bahwa ada cedera di jalan. Aku bisa memperbaiki kutukan dan menyembuhkan cedera jalan, tetapi cedera ini hanya yang kedua. Akar sebenarnya dari cederanya adalah latihan yang telah dipraktikkannya. Gong Fa, ya, latihannya, Ye Chen mengangguk dengan yakin, latihan yang dia lakukan terlalu kuat. Meskipun saya tidak tahu apa latihannya, itu bukan yang bisa dipikul oleh pendahulunya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menatap Fuling dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya siapa senior ini? Dia adalah kaisar ayahku. Tanpa menunggu mereka berbicara, Biou menggigit bibirnya dan memandangi orang di dalam peti mati. Ada kabut air yang masih melekat di matanya yang indah, dan pipinya penuh kesedihan. Ayah kaisar. Ye Chen memiliki pandangan yang aneh, ini adalah pertama kalinya dia mendengar. Dia adalah kaisar pedang, kata Dugu dengan arogan. Pisau, Raja Kaisar. Ye Chen memandang sejenak, memandang mereka berempat, melirik mereka, dan pada usia pertengahan di peti es, dan akhirnya mengarahkan mata pada mereka yang empat. Kau benar, itu adalah Raja Pedang. Pria tua di Zuge mengangkat bahu dengan santai. Melihat pria tua di Zuge bukan lagi lelucon, Ye Chen cukup gelisah. Kaisar Pedang, nama yang sombong, dia bukan puncak masa lalu, dia membunuh sesepuh istana Haus Darah, 9 tetua, dan kembali ke para tetua. Dengan pencerahan pedang, Da Cheng adalah legenda. Pembangkit tenaga listrik dunia benar-benar nyata.
Ye Chen merasa sedikit pusing, dan dia bisa bertemu dengan orang legendaris di sini. Ayah Biyou ternyata adalah Kaisar Dao. Aku tidak menyangka dia memiliki ayah yang digantung seperti itu. Setelah terkejut, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk berbisik lagi, tidak heran Duguo begitu baik padanya. Tetapi memikirkannya, Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan memandang Biyou dengan aneh. Kaisar Pedang adalah ayahmu, Poria Senior dan Kaisar Pedang adalah saudara dan saudari. Mengapa Anda memanggil Poria Senior? Sekarang, ini, aku akan membicarakannya nanti. Fuling mengintervensi dengan kuat, menyela kata-kata Biyou, dan menatap Ye Chen penuh harap. Teman kecil, bisakah kau menyembuhkan kakak laki-lakiku? Yah. Ye Chen menyentuh dagunya. Aku benar-benar tidak yakin. Pendahulunya Kaisar Pedang berada dalam kondisi yang mengerikan. Yang pertama adalah mantra dan yang terakhir adalah cedera di jalan. Selain itu, serangan balik dari latihan sombong. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan membunuhnya. Bagaimanapun, tolong cobalah. Kalau begitu aku harus memikirkannya. Ye Chen menatap lagi pada Kaisar Pedang di peti mati es. Fuling dan mereka juga diam dalam pemahaman diam-diam, karena takut bahwa langkah mengganggu Ye Chen. Menurut mereka, satu-satunya orang yang benar-benar bisa menyelamatkan Kaisar Pedang adalah pemuda di hadapan mereka. Di sini, Ye Chen telah memikirkannya untuk sementara waktu, tetapi setelah semua, dia tidak memikirkan metode yang tepat. Tak berdaya, dia harus memanggil Taiksu Gulong. Naga, bisakah kau membantuku? Apakah kamu memohon padaku? Taiksu Gulong menatap Ye Chen dengan penuh minat. Aku mohon, ku mohon. Melihat keutamaan Taiksu Gulong yang tidak bermoral, dia akhirnya menolak keinginan untuk memarahi ibunya. Dia benar-benar ingin menyelamatkan Kaisar Pedang, belum lagi Fuling dan kesepian dan bangga dengan hubungan mereka. Karena dia adalah Kaisar Pedang legendaris, perlu bantuannya, untuk mengetahui bahwa ini adalah rahmat yang menyelamatkan jiwa. Dalam kesusahan, memintanya untuk keluar dari gunung, ia secara alami tidak punya alasan untuk membantu. Jika Anda ingin saya membantu, itu bukan tidak mungkin, kata Taiksu Gulong, tapi aku tidak berutang budi padamu, dan aku harus melampirkan syarat dan memberiku sedikit darah ekaristi. Brengsek, Ye Chen mengutuk dengan keras, dan kutukannya tiba-tiba, dan mereka berempat terkejut. Angin seperti apa yang kamu gambar? Sugeyu mengutuk dengan wajah hitam. Ye Chen mengabaikan kriket ini secara langsung, tetapi menatap Taiksu Gulong dengan garis hitam di wajahnya. Kamu sangat tinggi. Cinta tidak mendengarkan, cinta tidak menyelamatkan. Taiksu Gulong langsung mengucapkan kalimat seperti itu, hampir muntah darah ke Ye Chen Du. Ya, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menggigit giginya, dan mengeluarkan kata seperti itu dari giginya. Itu dia, kamu bisa mengatakannya sekarang. Chapter 797. Tentu saja, Taiksu Gulong menggaruk-garuk jenggot naga, pura-pura serius, seperti yang kau pikirkan, akar lukanya terletak pada latihannya, yang terlalu sombong, baik tubuh maupun jiwanya tidak sanggup menanggungnya. Dalam hal itu, latihlah tubuh dan jiwanya hingga tubuh dan jiwanya cukup kuat untuk menahan praktik hegemonik itu. Ini, semudah itu. Ye Chen menatap Taiksu Gulong dengan mata melotot. Sesederhana itu, saat melatih tubuh fisiknya, Anda membutuhkan darah ekaristi Anda. Tubuh fisik ekaristi tidak tertandingi. Beri dia beberapa, hanya baik, tidak ada salahnya. Sedangkan untuk jiwa, Anda juga perlu memberinya kekuatan. Dan jiwa orang tua kecil bernama Suge kurang lebih membawa kekuatan Yuan Shen, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencuci jiwanya, jadi semuanya baik-baik saja. Kedengarannya sangat bisa diandalkan. Setelah mendengarkan Taiksu Gulong, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya. Teman kecil, melihat Ye Chen terus menyentuh dagunya, Fuling memberikan tangisan tentatif. Serahkan padaku. Melihat harapan keempat orang itu, dia tidak bisa membantu tetapi menepuk dadanya. Melihat kepercayaan diri Ye Chen, keempatnya mengambil napas dalam-dalam dan menekan suasana hati mereka yang bersemangat. Senior yang bermasalah mundur sedikit. Ye Chen menyingsingkan lengan bajunya. Mendengar bahwa Fuling tidak berani menunda, mereka mundur. Tetapi ketika Sugeyu hendak menepuk punggungnya, dia diseret oleh Ye Chen, kamu tidak bisa pergi, tinggal dan bantu aku. Apa yang bisa saya bantu? Tentu saja, Ye Chen sudah mengorbankan Xian Huo dan Tian Lei, dan api yang sesungguhnya menyelimuti tubuh Kaisar Pedang. Tian Lei menjerat jiwa Kaisar Pedang. Gunakan kekuatan jiwamu untuk melatih jiwa untuknya. Apa yang sebenarnya lagi? Sugeyu menyentuh dagunya, menatap Ye Chen dengan keraguan di wajahnya. Itu tidak masuk akal, karena kamu menelan kekuatan Yuan Shen. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Kekuatan Dewa Primal. Mendengar empat kata ini, Fuling, Du Guao, dan Biyou tidak jauh melihat pria tua Suge. Ye Chen tidak mengatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa pria tua Suge memiliki kekayaan yang sangat baik. Itu kebetulan, ini kebetulan. Suge tua terbatuk, dan dia memang menyembunyikan kesombongannya dari mereka. Kemudian, dia menatap Ye Chen lagi, aku masih tidak bergerak, bahkan jika aku menelan kekuatan Yuan Shen, ini tidak ada hubungannya dengan lukanya.
Sekarang, izinkan saya menjelaskannya secara sistematis. Kata Ye Chen sambil memperbaiki mantra Kaisar Pedang, melatih tubuh dan menyembuhkan luka di jalan, dan melukai jiwa. Mantra dan luka di jalan tidak hidup, tetapi pisaunya sulit. Praktek pendahulu Kaisar, tubuh fisik dan jiwanya tidak tahan metode hegemoniknya. Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kekuatan tubuh dan jiwanya, dan kau menelan kekuatan Yuan Shen, dan menggunakan jiwamu untuk melatih jiwa Raja Pedang Senior dapat meningkatkan kekuatan jiwanya dengan sangat baik. Jadi Anda mengerti. Kedua mengerti. Pria tua dari Zuge itu segera menggulung lengan bajunya, menarik napas dalam-dalam, mengorbankan kekuatan Yuan Shen, dan membungkus jiwa Kaisar Pedang. Dengan cara ini, Ye Chen menggunakan Xianhuo sambil melatih tubuh fisik Kaisar dan memperbaiki mantranya, saat menggunakan Tianlei untuk menyembuhkan luka dan melatih jiwanya, dan tugas orang tua di Zuge adalah melatih Kaisar dengan kekuatan jiwanya. Jiwa, semuanya berjalan dengan metodis. Tidak jauh dari sana, memperhatikan mereka berdua berdiri dengan hikmat di depan peti es, Fuling mereka juga khawatir. Tampaknya membawa dia adalah pilihan yang sangat tepat. Wajah Du Guao tersenyum tipis, bahkan Raja Obat tidak berdaya. Dalam kasusnya, ada cara, itu benar-benar sebuah berkah. Ayah Kaisar bisa bangun. Bi Yuyu terus memutar bajunya, dan ada ketegangan di matanya yang indah. Yang ingin segera ku ketahui sekarang adalah siapa yang melukai kakak laki-laki itu. Fuling mengeluarkan suara dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya yang indah. Di Dacu, jumlah pasukan tempur lebih baik daripada dia, Du Gu bangga mengerang. Jika Anda memeriksa satu persatu, jawabannya tidak sulit ditebak. Tetapi peristiwa tahun itu terlalu aneh, mungkin ada hal-hal yang kita tidak tahu, atau tunggu dia bangun, semuanya akan jelas. Dengan cara ini, ketiganya berdiri di sini, diam-diam menonton Zuge Yu dan Ye Chen tidak jauh dari sana. Semuanya berjalan dengan metodis. Waktu berlalu perlahan sampai malam tiba, dan Ye Chen dan orang tua di Zuge masih berdiri di sana. Selama periode ini, Ye Chen terus mengorbankan darah Ekaristi dan menuangkannya ke pedang. Dengan upayanya, mantra Kaisar Pedang telah disempurnakan, dan cedera jalan telah disembuhkan. Sekarang ia melatih tubuh dan jiwa Kaisar Pedang, saat bekerja dengan orang tua Zuge untuk melatih jiwa Kaisar Pedang. Tidak jauh dari situ, Fuling, Du Guao, dan Biou tidak pernah menggerakkan langkah mereka, dan masih menatap mereka dengan cemas. Pendahulu Poria, kamu bisa membuka segel Kaisar Pedang Senior terlebih dahulu. Ye Chen hanya menelepon ketika aku tidak tahu kapan. Mendengar itu Fuling bergegas maju, Yusou menjentikan dan menunjuk alis Kaisar, mengangkat segel Kaisar. Tiba-tiba, napas seorang tiran keluar dari tubuh Kaisar, dan udara yang mendominasi Susi begitu dahsyat dan berat sehingga peti es yang ada di atasnya meledak dan seluruh tubuh ditangguhkan di udara, tetapi sayangnya, Kaisar Pedang masih tertidur. Saudaraku, melihat nafas sang Kaisar Pedang menjadi seimbang, Fuling lega dengan desahan lega. Dibandingkan dengannya, Bi Yu yang maju ke depan tampak lebih bersemangat. Kau baik-baik saja. Memalingkan pandangan dari Kaisar Pedang, Bi Yu memandang Ye Chen, melihat wajahnya penuh keringat, dia dengan cepat mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka. Baiklah, oke, Ye Chengan tertawa. Batuk, melihat Bi Anda melakukan ini, lelaki tua Zuge batuk ke samping, dan wajahnya difitnah. Ya Tuhan, begitu banyak keringat di wajah saya, tidak ada yang menyeka, benar-benar sakit ketika saya menjadi tua sekarang. Begitu Biou mendengarnya, pipinya memerah, dan dia langsung berdiri di depan pria tua di Zuge. Kakek Zuge, bukankah masih ada Biou? Aku berkata Biou. Pria tua dari Zuge memandangi Biou dengan senyum di wajahnya. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Jarang melihatmu tersenyum sebelumnya. Mengapa pergi ke Beichu, seluruh orang menjadi hidup. Setelah mengatakan itu, pria tua dari Zuge juga menatap Ye Chen dan melanjutkan, tetap saja, terasa alami melihat seseorang. Di mana, terserahlah. Aku tidak mengakuinya, wajahku merah. Apa kau menyebalkan, bisakah kau membidik Lian? Di sini, Ye Chen langsung memarahi, karena lelaki tua Zuge hanya peduli tentang menggoda Biou, dan kekuatan jiwanya telah sangat menyimpang. Semakin tua, dan sedikit kuno. Orang tua di Zuge tampak malu dan berkata, tidak lupa untuk melirik Ye Chen, kataku, kembali kali ini, kamu memiliki temperamen yang baik. Buruk, aku memiliki temperamen yang baik. Itu dia, maka kita akan menemukan tempat untuk ngobrol yang baik. Aku tidak tahu apa yang terjadi, dan kemudian melihat wajahmu, tanganku tidak bisa menahan sedikit rasa gatal. Pria tua Zuge berkata dengan sungguh-sungguh. Aku juga merasa seperti itu. Melihat wajahmu yang besar, mata kiriku selalu melompat, selalu menggunakan semacam dorongan untuk memperbesar. Itu, Biou, ayo, bersihkan kakekku, bersihkan keringatku. Chapter 798. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Di lembah bunga, Ye Chen dan lelaki tua Zuge masih membantu Kaisar meredam tubuh dan jiwa. Keduanya sudah sangat lelah. Ye Chen baik-baik saja, tubuh suci penuh vitalitas dan vitalitas. Itu adalah orang tua Zuge.
Seluruh wajah tua telah berubah pucat, dan pikirannya berdengung. Saya telah menggunakan jiwa saya begitu lama. Itu juga membuatnya kewalahan. Namun, upaya siang dan malam dari keduanya tidak sia-sia. Meskipun Raja Blade masih belum bangun, Ki dan darah sudah mulai bergerak, terutama Ye Chen diresapi dengan darah ekaristi, dan ia ditutupi dengan lapisan tipis Jinhui. Ini akan menjadi hampir 2 jam lagi, kata Ye Chen, tidak bisa membantu tetapi menghapus keringat dari dahinya. Namun, gerakannya yang tidak disengaja membuat sisi Poria, pria tua Zuge, dan mata kesendirian tertegun, menatap cincin zamrud yang dikenakan di jari-jari Ye Chen. Suancang Jadering. Mata bangga Dugu bergerak dari cincin itu dan diletakkan di tubuh Ye Chen. Nak, dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Zuge tua itu menatap lurus ke arah cincin giok Suancang. Pendahulu Zhong Yan memberikannya kepadaku. Ye Chen tidak menyembunyikannya, dan dia tidak bisa menyembunyikannya. Mereka berdua kuat dan terkenal, dan mereka tahu Suancang Jadering. Dia tidak terkejut. Zhong Yan. Setelah mendengar nama itu, Du Guo, lelaki tua dari Zuge dan Fuling saling memandang. Jadi, kamu sekarang adalah generasi ke-99 dari Yan Huang Lord. Dugu dengan bangga menatap Ye Chen dan bertanya. Ye Chen tersenyum dan mengangguk. Melihat Ye Chen mengangguk, kesepian dan bangga dengan mereka bertiga, cahaya redup melintas di mata mereka, bahkan ketika mereka melihat mata Ye Chen menjadi berbeda, jika mereka tidak melihat Suancang Jadering, mereka semua mungkin tetap saya tidak tahu bahwa Ye Chen ternyata adalah Dewa Yan Huang generasi ke-99. Aku telah mendengar bahwa Yan Huang dan Huang Huang bersatu. Penguasa Yan Huang sangat misterius. Aku tidak pernah mengira itu adalah anak ini. Pria tua dari Zuge menghela nafas. Tidak heran dia memiliki pasukan besar biksu. Dugu dengan bangga mengerang. Itu pasti tentara Yan Huang. Sepertinya kita masih terlalu meremehkannya. Fuling tersenyum. Sementara ketiganya diam-diam berbicara, 3 indera melayang ke lautan ketiganya. Orang yang menyampaikan pengetahuan adalah Ye Chen, dan jejak pada pengetahuan itu adalah beberapa kenangan tentang dirinya. 35 detik kemudian, Du Guo, Fuling, dan lelaki tua Zuge semuanya tergantung di sana, memandang Ye Chen dengan suara bulat. Tidak heran mereka begitu, hanya karena Ye Chen menyampaikan kesadaran mereka dengan banyak berita mengejutkan, seperti pengejaran telapak tangan Heng Yue, urusan King Yunzong, penyatuan dengan banyak keluarga, aliansi dengan Dan Cheng dan istana Guang Han Hal. Sebenarnya, benar-benar mengendalikan kekuatan sebesar itu. Wajah lelaki tua di Zuge menjadi terkejut untuk pertama kalinya. Kita semua telah terperangkap dalam drum, dan sekarang kekuatan di bawah kendalinya sudah cukup untuk menyapu pasukan di kedua sisi Dacu. Meskipun kesepian dan bangga, mata tajam Du Guo berkilau karena terkejut. Bagaimana dia melakukannya dalam waktu yang singkat, hati Fuling tidak bisa lebih terkejut. Selanjutnya, keheningan di lembah Wan Hua mengerikan. Mata Du Guo, Fuling dan Zuge tidak pernah meninggalkan pandangan Ye Chen. Generasi muda ini yang telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak berani mereka bayangkan. Adapun Ye Chen, saya sudah menduga bahwa ketiganya akan menjadi ungkapan ini. Begitu banyak peristiwa yang menghancurkan bumi, siapapun yang berhenti akan terkejut. Dengan cara ini, hanya 1 jam kemudian, Ye Chen menjatuhkan dan melepas telapak tangannya. Hah! Begitu dia menarik napas, Ye Chen membeku dan hampir jatuh. Orang tua Zuge di samping tidak jauh lebih baik, mereka berdua banyak makan, dan mereka dikonsumsi siang dan malam, rao adalah darah mereka dan agak kering. Hingga 2 jam, Raja Blade Senior bisa bangun. Ye Chen tertawa sambil menyeka keringatnya. Terima kasih teman kecil, aku berutang budi padamu lagi. Hal-hal kecil, hal-hal kecil. Ye Chen melambaikan tangannya, lalu mengangkat kakinya yang lembut, berjalan ke satu sisi, menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan kemudian cukup mendirikan tempat api dan memegang satu. Seekor domba spiritual besar berdiri di atasnya. Jangan katakan apa-apa, aku benar-benar lapar. Pria tua dari Zuge secara sukarela datang. Ini Biou, setelah duduk, dia akan melirik Ye Chen dari waktu ke waktu. Setelah hari itu, kamu sudah banyak mengalami. Biou memeluk lututnya dan akhirnya berbicara. Tidak apa-apa, Ye Chen menjawab dengan santai, dan pada saat yang sama dia sibuk menaburkan beberapa bumbu aneh pada domba spiritual. Lihatlah nasib kalian berdua, atau kalian berdua akan menikah. Di satu sisi, lelaki tua di Zuge memandang Ye Chen dan Biou dengan ceria, dan berkata dia tidak lupa menggosok tangannya. Serius, kalian berdua cocok. Kakek, kamu bicara omong kosong lagi. Biou melirik pria tua di Zuge, pipinya memerah. Itu dia, Ye Chen melirik Zuge Yu, kami berdua sangat akrab. Aku malu untuk tidur. Pria tua di Zuge membuka mulutnya, dan sudut-sudut mulutnya bergerak maju mundur beberapa kali. Pada saat ini, pipi Biou langsung memerah, tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan mengatakan kata-kata sembrono, dia hanya bangkit dan pergi. Setelah Biou pergi, Ye Chen hanya pindah ke orang tua di Zuge. Pertama, dia memberinya jari dan kemudian mengerutkan kening, dan berkata, aku berkata, orang tua, apakah Anda memikirkan Fuling Senior?
Kamu melihat semuanya. Omong kosong, aku tidak buta. Ye Chen berkata, tidak lupa berkedip pada lelaki tua di Zuge, kalau tidak, aku akan membantumu, aku akan mengambil gambar, itu pasti berhasil. Ceritakan tentang hal itu. Pria tua di mata Zuge berbinar, dan dia hanya duduk bersama Ye Chen, satu tangan bersandar di bahu Ye Chen. Aku punya beberapa keranjang obat musim semi. Haruskah aku menjualnya padamu? Aku akan pergi untukmu. Orang tua dari Zuge segera bangkit dan mengusir Ye Chen. Obat untuk Poria, bagaimana dengan bermain? Itu saudara perempuan Kaisar. Jika Kaisar bangun dan tidak membaginya menjadi dua bagian, itu aneh. Boom! Saat keduanya berbicara, raungan berdering, dan kemudian Chang Hong terjun ke dalam malam. Mendengar itu keduanya saling memandang. Di sana, sang Kaisar Pedang telah berdiri, mata tertutupnya tiba-tiba terbuka, dan dua tembakan mengejutkan benar-benar terkejut. Dia benar-benar memiliki postur tubuh agung duniawi, tubuh agung dan tinggi, sekuat gunung, rambut hitam tebal mengalir seperti air terjun, ditutupi dengan cahaya kemasan, dipenuhi dengan emas yang cemerlang, yang paling penting adalah jenis roh tirani, bahkan ruang terdistorsi karenanya. Hall, dia berteriak di langit dengan raungan naga, menderu dari udara keruh di rongga, dan meraung seperti guntur yang menggelegar, mengguncang langit Haoyu. Oke, paksaan yang sangat kuat. Ye Chen membuka mulutnya, matanya penuh kejutan. Akhirnya bangun. Sugeyu telah berdiri dan melangkah di sekitar Kaisar Pisau. Saudaraku, mata Fuling sudah merah. Bapak Kaisar, bi Anda melebih-lebihkan, dan terbang langsung ke lengan Kaisar Pedang, air mata membasahi kemejanya. Kamu masih Kaisar tahun ini. Dugu tersenyum bangga, situasi ini, sangat sedih. Pria tua dari Zuge melangkah maju, dan wajah tuanya langsung menjadi jauh lebih muda. Aku tidak menyangka akan melihatmu lagi. Kaisar Pedang itu tersenyum sedikit atas perubahan yang terjadi. Meskipun suaranya sekuat guntur, tetapi dengan warna serak, tampaknya ia telah mengalami banyak hal dalam abad yang lalu, dan seluruh tubuhnya penuh dengan jejak perubahan waktu. Yang berikutnya sangat sensasional. Ye Chen, yang tidak jauh, hampir menyeka air matanya. Ayah Kaisar Ye Chen bahwa kamu harus berterima kasih paling banyak, dia menyelamatkan Ni dan pernah menyelamatkan Bibi. Aku tidak tahu kapan Biou menyeka air mata dari matanya dan menunjuk ke kaki domba yang tidak jauh. Ye Chen, Kaisar melihat secara tidak sadar tidak jauh. Aku adalah aku. Ye Chen segera melemparkan kaki domba, sambil menaburkan minyak di tubuhnya. Tentu saja, ketika Kaisar Pedang melihat wajah Ye Chen dan cincin giok suancang di tangannya, dia tiba-tiba ragu-ragu. Segera, dia melangkah maju, menyandarkan tangannya ke depan, dengan ekspresi kagum, generasi muda ceroboh, saya telah melihat generasi yang lebih tua. Chapter 799. Mendengar kata-kata Kaisar Pedang, Ye Chen, yang masih berlari, hampir tidak stabil dan jatuh ke tanah. Yang lainnya, seperti Poria dan Dugu, memiliki ekspresi yang lamban, pemujaan terhadap Kaisar Pedang membuat mereka tertegun di tempat. Senior, hadiah ini membuatku sekarat untuk juniorku. Di sini, Ye Chen bergegas untuk menjemput Kaisar Pedang, yang merupakan Kaisar Dao, dan hadiahnya tidak bernilai bagi beberapa orang. Terima kasih pendahulunya itu tak terlupakan. Ekspresi Kaisar sungguh-sungguh, tanpa lelucon. Tidak, aku, Ye Chen mengancam di tempat. Aku berkata, apa situasimu? Selain itu, orang tua dari Zuge melangkah maju dan memandang Kaisar Dao, orang ini tidak dapat bingung, anak ini berusia kurang dari 20 tahun, Anda yakin Anda pernah melihatnya sebelumnya dia? 20 tahun. Kaisar Pedang membeku. Lalu dia secara tidak sadar memandang Ye Chen dan melihat cincin tahunan. Memang, usianya kurang dari 20 tahun. Seharusnya tidak, itu persis sama. Pedang berbisik pada dirinya sendiri, tidak lupa untuk melihat cincin giok suancang yang dikenakan di jari Ye Chen, itu juga adalah penguasa kuning dan kuning. Apa yang kamu bisikkan? Pria tua di Zuge itu menikam Ye Chen dengan jarinya. Xiao You, apa hubunganmu dengan pendahulu Hong Chen? Blade King mengabaikan orang tua Zuge secara langsung, tetapi menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Begitu komentar ini keluar, Ye Chen memahaminya, dan Kaisar Pedang menganggapnya sebagai debu merah. Tapi pikirkan itu, dan kamu tidak bisa menyalahkan Kaisar Pedang. Dia terlihat persis seperti Hong Chen, dan sekarang membawa cincin giok suancang peninggalan kuning dan kuning. Tidak heran Kaisar Pedang memberinya hadiah segera setelah dia datang. Debu merah yang kau katakan, tetapi generasi ke-97 dari Yan Huang Lord. Ketika Ye Chen memikirkannya, Dugu memandang dengan bangga pada Kaisar. Itu seniornya, Dao Huang mengangguk dan tersenyum. Melihatmu, kamu berpikir tentang Ye Chen sebagai pendahulu Hong Chen. Orang tua itu, Zuge menyentuh dagunya dan memandangi sang Kaisar, apakah kamu pernah melihat Hong Chen? Telah melihatnya. Pedang Raja berkata dengan tegas, dan berkata, dia juga melihat ke samping Ye Chen. Teman-teman muda Ye Chen hari ini dan para pendahulu debu merah tua diukir dari cetakan. Setelah mendengar ini, mata Poria, Dugu Wow,
Suge Old Man, dan Biyu diletakkan di tubuh Ye Chen. Siapa Hong Chen? Tetapi ini adalah generasi besar Dacu. Ketika dia adalah penguasa Yan Huang, itu adalah periode puncak era Yan Huang kecuali Kaisar Huang, tetapi dia sangat misterius. Hanya sedikit orang di Dacu yang melihatnya. Bahkan banyak eksekutif Yan Huang tidak terkecuali. Hari ini, Kaisar Dao secara pribadi mengatakan bahwa Ye Chen dan Hong Chen terlihat persis sama, dan mereka tahu bahwa Hong Chen di masa lalu telah tumbuh seperti ini. Keke, keheningan singkat terganggu oleh batuk ringan Ye Chen. Dia menatap Kaisar sambil tersenyum. Itu, senior, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan generasi ke-97 dari Yan Huang Lord. Dalam hal hubungan, yaitu, kita semua adalah penguasa Yan Huang. Dia adalah generasi ke-97, dan saya adalah generasi ke-99. Nak, kamu tidak akan menjadi keturunan senior Chen Chen. Orang tua dari Zuge itu melirik Ye Chen ke atas dan ke bawah. Ini, aku tidak tahu. 8 prestasi. Pria tua Zuge menyentuh dagunya. Seperti dia, kebanyakan dari mereka memikirkan Poria dan Dugu. Tidak heran, Kaisar Dao melirik Ye Chen ke atas dan ke bawah, dan dia harus berpikir dengan cara yang sama. Tidak heran kau terlihat sangat mirip dengan pendahulu Hong Chen, dan kau juga menjadi tuan dari generasi ke-99 Yan Huang. Ini seharusnya tidak menjadi kebetulan. Mendengar apa yang dia katakan, Ye Chen menggaruk kepalanya tanpa sadar, merasa agak aneh, bahkan dia merasa bahwa leluhurnya adalah debu merah. Gaming akan pergi ke keluarga Hao Tian, dia harus memindahkan silsilah dan mencarinya. Ye Chen mengerang setelah menyentuh dagunya. Ye Chen, kamu menyelamatkan Linger dan hidupku, aku berhutang budi kepadamu 2 kakak lelaki. Ketika Ye Chen bergumam, Kaisar Pedang menepuk bahu Ye Chen, susili juga besar, ambil Ye Chen sebentar, apakah Anda keturunan pendahulu Hong Chen atau tidak? Jika dia bisa menggunakan tempat saya untuk sementara waktu, mari kita bicara. Ayah, kamu tidak bisa membicarakannya. Biyu tersenyum manis. Itu sifatnya. Kaisar Pedang tersenyum riang, umat manusia adalah manusia, dan hari ini aku senang memberimu metode pedang yang rahasia. Mendengar bahwa mata Ye Chen tiba-tiba menjadi jelas. Siapa Kaisar Pedang itu? Tetapi legenda daki legendaris di Dacu, teknik rahasia yang dia turunkan tidak sesederhana itu. Pada saat ini, Ye Chen buru-buru membuka mata Xianlun. Melalui kemampuan mata Xianlun, dia akan menyalin dan menyimpulkan teknik pedang yang akan dilemparkan oleh Kaisar Dao berikutnya. Di sini, Kaisar Pisau telah berbalik dan mengeluarkan pisau naga, lalu menginjak langit yang kosong, dan tiba-tiba memotongnya dengan pisau. Tiba-tiba, pedang Mang Emas dengan panjang lebih dari 20 kaki tiba-tiba muncul, pedangnya tak terkalahkan, pedangnya Mang luar biasa, membelah seluruh kehampaan, kekuatan untuk menghancurkan kekuatan kebusukan. 8 tebasan liar. Di bawah, Ye Chen membeku sesaat, dan pedang Kaisar potong melawan langit bukan 8 mati parah. Di sini, Biyu dan lelaki tua Zuge memandang Ye Chen satu demi satu, mereka telah menyaksikan 3 pertandingan besar, dan telah melihat Ye Chen juga berlatih pedang seperti itu, yang persis sama dengan pedang Kaisar Pedang. Dalam kehampaan, Kaisar Pedang telah jatuh. Dia memandang Ye Chen dan tersenyum, kamu bisa melihat dengan jelas, teman kecilku. Senior, mengapa kamu tidak mengganti yang lain? Ye Chengan tertawa, dengan cara ini, aku akan melakukannya. Kamu juga, Dao Huang tertegun. Kamu, Ye Chen melangkah keluar untuk mengambil pedang naga, dan kemudian menebas kekosongan terhadap langit, dan bilah emas sepanjang 10 kaki itu muncul seketika. Meskipun tidak sekuat Kaisar Pedang, tapi siapapun yang melihatnya, dia bisa melihat bahwa dia dan Kaisar Pedang menggunakan teknik pedang yang sama. Lihat, itu sama. Ye Chen mengambil pedang balong dan memandangi Kaisar. Aku lalai, aku lalai. Dao Huang menepuk keningnya dengan canggung. Kamu adalah keturunan pendahulu senior Hong Chen, dan harus mewarisi teknik rahasia ini. Tunggu, Ye Chen menatap Kaisar Dao dengan terkejut dan dengan ragu-ragu memandang Kaisar Dao. Yah, Kaisar Zheng menganggukkan kepalanya, matanya penuh kekaguman, senior Hong Chen benar-benar perombakan, benar-benar maha kuasa. Di masa lalu, aku diperintahkan olehnya untuk mempelajari 8 limbah ini. Setelah 1 abad pencerahan, saya menyadari misteri pedang. Begitu komentar ini keluar, Ye Chen menggosok alisnya tanpa sadar, tunggu sebentar, aku akan memeriksanya. Sayangnya, Ye Chen harus mengambil waktu yang baik. Dia persis seperti aku, oke. Kebetulan, aku pernah ke gua, dia ke gua, iya. Kebetulan, dia pernah ke 100.000 pegunungan, dan aku pernah ke 100.000 pegunungan, iya. Kebetulan, aku adalah Tuan Yan Huang, dan dia juga adalah Tuan Yan Huang, oke. Kebetulan, aku memiliki mata bundar peri, dia juga memiliki mata bundar peri, oke. Kebetulan, dia membaca nama Ruoxi, dan aku memiliki hubungan dengan Ruoxi, iya. Kebetulan, aku akan menjadi liar, dan dia akan menjadi liar, oke. Apakah ini juga suatu kebetulan?
Tapi masalahnya adalah bahwa cincin giok Xuanchang saya diturunkan oleh pendahulu Zhongyan. Mata peri saya diberikan oleh pendahulunya Jiang Taixu. 8 potongan limbah saya dibuat dari pedang Tianyi. Sobat, saya sama seperti dia, begitu banyak kebetulan. Ye Chen menggaruk kepalanya dengan ganas, dan merasa ada banyak kebetulan dengan debu merah yang legendaris. Jika mata peri, cincin giok Xuanchang, dan 8 pedang liar semuanya terlahir bersama mereka, ditambah lagi mereka terlihat persis sama, Ye Chen secara alami berpikir bahwa ia adalah keturunan Hong Chen. Namun, hal-hal seperti mata peri, cincin giok Xuanchang, dan Bahuang Chok tampaknya tidak ada hubungannya dengan Hong Chen, dan begitu banyak kebetulan yang terlalu luar biasa. Tiba-tiba, Ye Chen entah bagaimana membunyikan puisi yang diukir di tebing kuno gua dan dinding batu Yan Huang Lingshan. Dia samar-samar mengingat nama-nama dirinya dan cusuan dalam puisi itu, apakah ini kebetulan, ini juga kebetulan. Ye Chen merasa semakin kacau balau. Dia dulu berpikir bahwa mata roda peri Hong Chen diturunkan dari orang yang menangkap mata peri Jiang Taixu, tetapi banyak kebetulan menunjukkan bahwa tebakannya yang sebelumnya bertentangan dengan masa kini. Apa asal-usul debu merah itu? Berpikir sejenak, Ye Chen tidak bisa tidak menggosok kepalanya dan biji melon. Demi debu merah itu, rasa penasarannya telah meningkat ke titik di mana itu tidak dapat dicapai. Chapter 800. Di lembah bunga, tidak ada yang lain selain murmur para dewa Ye Chen. Di sini, pria tua Zuge memandang Ye Chen dengan aneh dalam berbagai cara, merasa bahwa pemuda di depannya penuh dengan misteri. Kurasa aku tidak perlu meneruskan teknik rahasianya. Ketika Ye Chen bergumam, Kaisar Ayah tersenyum lagi dengan canggung. Setiap metode rahasia yang dikuasai para pendahulu Hong Chen ada di langit, dan itu harus diteruskan ke generasi mendatang. Aku benar-benar tidak mengharapkannya. Pria tua di Zuge menghela nafas, anak ini memiliki sejarah yang sangat besar. Aku benar-benar minta maaf karena kamu mengatakan itu. Dugu dengan bangga menghela nafas, senior yang legendaris, aku bahkan tidak melihatnya. Dia bisa menyatukan Yan Huang, itu bukan tanpa alasan, Fuling berbisik sambil tersenyum. Tidak heran dia tahu begitu banyak rahasia selama 3 kontes. Bi Anda tidak bisa tidak melirik Ye Chen, yang masih berpikir, leluhurnya yang bernama Hong Chen benar-benar master yang maha kuasa. Di sini, Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan setelah begitu lama, dia tidak dapat menemukan satu alasan, tetapi semakin rasional dan kacau dia. Datang dan minum. Kaisar Pisau tidak tahu hati Ye Chen, dan tertawa heroik. Segera, Ye Chen, yang masih dalam kondisi pusing, ditarik, dan semua orang duduk. Saya harus mengatakan bahwa duduk di sebelah Kaisar Pedang, Ye Chen merasakan depresi yang ekstrim. Depresi tidak datang dari darah, tetapi dari momentum. Meskipun Kaisar Pedang berusaha untuk mengkonsolidasikan momentum sebanyak mungkin, dia masih merasa bahwa hatinya tampak kewalahan. Gunung besar, apa yang terjadi 100 tahun yang lalu? Itu adalah suasana yang menyenangkan, karena sepatah kata menjadi sedikit serius. Semua orang memandang Kaisar Pedang, dan mereka juga ingin tahu apa yang terjadi pada Kaisar Pedang, yang berakhir mendekati kematian. Hai, di mata semua orang, Kaisar Pedang itu menghela nafas pertama, dan kemudian cahaya gelap melintas melalui mata yang gelap, aku pergi ke lembah Temaram. Neter-neter, ketika mereka mendengar kata-kata ini, beberapa orang mengerutkan kening. 5 tempat terlarang di Dacu, gua, laut ajaib, padang pasir, Osawa yang tak terhindarkan, dan lembah Neter, semua orang tidak menyangka Kaisar Pedang menghilang 100 tahun yang lalu dan hampir mati setelah kembali karena dia pergi ke lembah Neter. Kamu boleh melakukannya di lembah Neter. Orang tua di Zuge memandang Kaisar Dao dengan ragu. Saya melihat Raja Pedang sedikit menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin pergi ke lembah Neter, saya tidak tahu itu adalah lembah Neter. Kata-kata itu mengerutkan kening lagi. Lembah Neter, seperti namanya, adalah keberadaan hantu. 5 tempat terlarang besar di Dacu semuanya aneh. Lembah bawah ini tidak terkecuali, karena tidak ada yang tahu di mana letaknya. Itu seperti hantu. Mungkin suatu hari berjalan ke lembah Neter. Tempat itu benar-benar mengerikan. Ketika semua orang mengerutkan kening, Dao menarik napas dalam-dalam, dan semua orang bisa melihat warna teror di matanya. Ada banyak makhluk aneh di dalamnya yang tidak bisa dibunuh sama sekali. Awalnya saya pikir saya sudah mati, tetapi ketika saya bangun, saya sudah berada di Nanyan Dazao. Bahkan kamu sangat ketakutan sampai hampir mati selama 100 tahun, dan lembah para hantu benar-benar menakutkan dan menakutkan, Dugu dengan bangga mengerang. Tidak heran kami tidak menemukanmu selama bertahun-tahun. Suge tua itu tidak bisa tidak menggaruk jenggotnya. Benar, Ye Chen menghela nafas, kamu telah hilang selama 100 tahun, dan banyak orang di Dacu berpikir kamu telah menjadi tercerahkan. Jika kamu mereproduksi Dacu, kamu pasti akan terkejut. Itu hanya nama, Dao Huang tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya dengan lembut. Namun, aku menemukan hal yang sangat menarik di lembah Neter. Setelah menjabat tangannya, sang Kaisar Pedang tidak bisa menahan diri untuk merasakannya. Bapak Kaisar, apa yang menarik?
Biyu buru-buru bertanya. Lembah Nether tampaknya terhubung ke area yang tidak diketahui. Kaisar Pedang menyentuh dagunya dan berkata dengan tidak pasti, aku bisa dengan jelas merasakan nafas yang bukan milik Dacu, nafas yang diungkapkan oleh area yang tidak diketahui. Itu sangat agung, dan yang utama adalah bahwa pada saat itu, saya menghirup nafas semacam itu dan sepertinya berdenyut, dan saya hampir masuk surga. Sangat tergantung. Pria tua itu, Suge, terkejut. Hanya mencium nafas semacam itu, aku hampir mendobrak surga, yang benar-benar aneh. Ye Chen mengerang, menyentuh dagunya. Sayang sekali, penyesalan Sword Emperor, The Nether Valley dalam bahaya, dan berdenyut sesaat, aku tidak bisa melihatnya. Aku ingin mencari peluang terobosan lain, tapi aku tidak bisa menemukannya. Hal semacam ini tergantung pada keberuntungan, dan kita tidak bisa memintanya. Kakak lelaki saya harus berhati-hati, Fuling tersenyum nyaman. Pokoknya, aku masih hidup, hidup adalah harapan. Kaisar Pedang itu tidak terlalu peduli, dan tertawa dengan sangat riang. Karena kamu kembali, ada beberapa keluhan dari 100 tahun yang lalu. Kita akan puas dengan orang-orang itu. Duguo dengan bangga minum segelas anggur, dan kata-katanya penuh makna. Berbicara tentang orang-orang itu, Ye Chen dan Bi kalian berdua mengerutkan kening. Hanya orang tua Suge dan Fuling yang melontarkan rasa dingin di mata mereka. Itu sudah sewajarnya untuk dilikuidasi. Kaisar Pedang mendengus, dan kesombongan tidak bisa tidak muncul. Dan, Duguo dengan bangga membalik gelas anggur dengan lembut, Dacu hari ini tidak lebih baik daripada di masa lalu. Musuh dari era Dacu dan 9 kaisar dilahirkan. Orang-orang kuat kuno semua raja. Keberadaan umum, kekuatan tempurnya, jelas tidak ada di bawah Anda. Ada hal seperti itu, alis Dao Huang sedikit mengernyit, dan mata samar itu berkedip tidak jelas. Bukan hanya mereka, Ye Chen mengerang. Keturunan 9 kaisar Dacu juga membuka segel mereka. Aku telah melihat Qian Huang Yue, Putri Yue Huang, Nanming Yusu, Putri Xuan Huang, Dacu. Putri kerajaan, Dacu Huang Yan, juga lahir, dan putra Kaisar Timur Zhou Tianyi juga tidak disegel. Adapun keturunan kaisar lainnya, mereka seharusnya dilahirkan satu persatu. Tampaknya era ini pasti luar biasa. Dao Huang sedikit mengernyit, begitu banyak kekuatan kuno yang memproklamirkan diri telah saling menyegel satu sama lain. Apakah mungkin Cu besar ini adalah peristiwa besar? Kami tidak takut, orang tua di Zuge tidak merasakan tekanan sama sekali. Anda semua kembali, dan Anda takut memberi burung. Suge, kau masih tahu terlalu sedikit. Kaisar Pedang menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tanah ini jauh dari yang sederhana seperti yang kita pikirkan. Aku menganggap diriku tidak lebih lemah dari yang lain, tapi aku tahu betul bahwa di Dacu tidak boleh kurang dari 5 orang yang bisa mengalahkan saya, dan tidak kurang dari 10 orang dengan kekuatan tempur yang sama. Setidaknya 10 orang tidak boleh diremehkan. Tanah luas ini penuh dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Visi tuannya berbeda. Selain itu, Ye Chen bergumam di dalam hatinya. Tampaknya tingkat mencapai tingkat Kaisar Pedang, tetapi juga melihat banyak tempat yang berbeda. Misteri Dacu, orang-orang tidak bisa melihat. Ada sesuatu yang harus kukatakan. Ye Chen bergumam, Duguo berkata lagi, ketika menyelamatkan Ye Chen, aku bertemu raja-raja yang ditekan oleh Raja Perang. Itu bahkan lebih baik untukmu. Bukankah Raja Asteris terbunuh oleh Raja Perang? Blade King mengerutkan kening dan menatap Duguo. Faktanya bukan apa yang dipikirkan pendahulunya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Mungkin seluruh dunia ditipu oleh Raja Wang. Di masa lalu, dia tidak mati, tetapi selamat dengan metode yang aneh, tetapi juga tertidur di Heng Yuezong, dia masih memiliki pasukan gelap di tangannya. Jika demikian, maka aku benar-benar ingin bertemu dengan Raja Tua untuk sementara waktu. Kaisar Pedang menarik napas dalam-dalam, dan peperangan mulai meluap. Itu benar, Ye Chen mengambil percakapan dengan tergesa-gesa, dan tersenyum canggung, senior, jangan bersembunyi dari Anda, kami akan menyerang Sekte Zhengyang dalam beberapa hari ke depan. Jika Anda bebas, datang dan bantu, setelah semua, asteris-asteris Wang dan pemain kuat lainnya hanya bisa dicocokkan oleh orang-orang di level Anda. Serang Zhengyang Sekte, Blade King memandang Ye Chen atas dan ke bawah. Si kecil, Yan Huang kuat, tetapi kesenjangan dengan Sekte Zhengyang tidak biasa. Apakah Anda yakin Anda ingin menyerang Sekte Zhengyang? Ayah Kaisar, Anda meremehkannya. Selain itu, Biyu cemberut dengan senyum, dan meneruskan pengalaman Ye Chen selama setahun terakhir dan kekuatan di bawah kendalinya kepada Dewa Dao. 3 atau 5 detik kemudian, Kaisar Pedang tiba-tiba menatap Ye Chen, matanya berubah, dan dia heran seperti pria tua Zuge, yang tidak tahu bahwa seorang junior di alam kosong memiliki kekuatan yang begitu besar. Jika pendahulunya tidak gratis, lupakan saja. Ye Chen tersenyum. Aku bebas, tentu saja aku bebas. Ekspresi Kaisar Pedang kembali normal, dan senyum itu sangat baik. Keanggunan teman kecil, bagaimana aku bisa menunggu penolakan, tapi tolong izinkan aku menunggu beberapa saat, aku perlu waktu untuk pulih ke atas.
Oke, Ye Chen segera menyeringai. Dia sangat malu bahwa dia menarik Raja Pedang ke perkemahan mereka, dan ada Raja Pedang dan kesepian arogan mereka. Kemudian kekuatan tempur keseluruhan mereka cukup untuk menaikkan satu tingkat. Hal utama adalah bahwa Raja Pedang dan Raja-Raja adalah satu tingkat. Dengan dia menekan Raja-Raja, banyak hal akan menjadi lebih mudah untuk ditangani. Larut malam, Ye Chen, yang memiliki leher memerah dan leher tebal, berbicara, dan kemudian berdiri dengan kaget, "Aku pergi, generasi muda akan menunggu senior di Heng Yue." Itu baik untuk dikatakan, Suge tua memutar lehernya dengan keras. Ibu Lao Su tampak kesal pada Sekte Zhengyang. Anda kembali dan tunggu sampai kembali ke puncaknya. Saya akan menunggu Sekte Zhengyang bersama-sama. Itu perlu. Ye Chen menyeringai, dan kemudian memberi hormat dengan hormat kepada Kaisar Dao dan yang lainnya. Kemudian dia mengambil napas dalam-dalam dan melangkah ke langit, seperti pelangi menghilang ke langit. Ini mengerikan. Setelah itu, melihat bagian belakang kepergian Ye Chen, Kaisar Pedang tidak bisa menahan senyum. Aku berkata, "Oh, tidakkah kamu menemukan sesuatu?" Di sampingnya, lelaki tua dari Zuge berbisik, mengatakan bahwa dia tidak lupa memberi isyarat kepada Kaisar Dao untuk melihat bayi perempuannya. Setelah mendengar ini, kepala bawah sadar Kaisar Dao berpaling ke Biyu, dan menemukan bahwa matanya yang cantik telah melihat ke arah di mana Ye Chen pergi, dan itu tidak biasa untuk terpesona. Menyukai bocah itu, pedang Kaisar menatap lelaki tua di Zuge tiba-tiba. Sial. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.